hudan lil muttaqin, petunjuk, yang petunjuk itu masuk ke dalam hati siapa? Muttaqin, orang yang bertakwa. Perhatikan hadisnya, at-taqwa hahuna, takwa itu di dalam dada. Tuh nyambung dari awal ayat sampai akhir ayat. Itu baru, belum kita baca surat-surat yang lain, baru ayat 1-2 Al-Baqarah langsung menyentuh kolbu. Hudan, si Alkitab, petunjuk bagi orang yang menggunakan kolbunya. Itu yang disebut muttaqin. Hari ini kita menerjemahkan takwa, menjauhkan larangan, melakukan suruhan, kayaknya horor gitu. Padahal rukun takwa pertama taqwal qulub, menjaga kolbu, baru lakukan perintah, hentikan larangan. Perlu disyukuri, sayangnya para ustadz, para ulama, dan sebagian habaib kadang entah kurang berjalan, entah ada pembisik yang kurang baik, akhirnya tidak bersyukur dan masih mengumpat orang yang beda faham, dan juga mengumpat orang yang memerintah dan membebaskan dia untuk berdakwah. Semoga Allah menutupi aib kita semua, amin ya rabbal alamin. Syukur ini hanyalah sempurna dengan berterima kasih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada beliau, nggak ada sholawat di sini, di Tanah Tidung. Tanah Tidung artinya apa, Pak Bupati? Tidung, tidur. Oh, kita, nah, suku Tidung gitu ya. Semoga Tanah Tidung dan penduduknya, para pemimpinnya, rakyatnya Allah berkahi. Dan Indonesia secara umum dan semua umat Islam di dunia, amin rabbal alamin. Bapak Bupati, beliau ini seumuran dengan abang saya, ya. Saya panggil Bang Ibrahim lah ya, Bang Ibrahim Ali. Semoga Allah berkahi kepemimpinannya, amin. Wiridnya pemimpin bukan banyak sholat, tapi sampaikan amanah, berbuat adil. Sepakat? Makanya 3 doa yang dijawab langsung oleh Allah. Yang pertamanya bukan ahli ibadah, yang pertamanya imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Maka orang jadi wali Allah nggak hanya di atas sajadah, nggak hanya bikin pesantren, tapi juga dengan memimpin negeri dengan wirid adil dan amanah. Kita doakan semua pemimpin kita, wabil khusus di Tanah Tidung, Allah ilhamkan dalam dirinya 2 sifat ini, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada ketua dan raja jomblo sedunia, semoga jabatan kerajaan jomblonya dipindahkan. Pak Ketua, maaf ya Pak Ketua ya, itu gelar baru itu, Jomblo Kingdom. Pak Kapolres, Pak Dandim, Bapak Kiai, ya, semua jajaran, satu persatu, semoga Allah berkahi mereka, amin rabbal alamin. Di Indonesia kita kalau buat pengajian, ini nikmat nih Kiai, para habib, para asatidz, tidak perlu buat surat izin mengajar, nggak perlu, benar nggak? Alih-alih dicurigai, malah dihadiri sama Pak Kapolres, Bapak Dandim. Kalau buat pengajian di negeri yang lain, yang katanya Islami, kita dicurigai, malah dibubarin kalau perlu, malah dibatalkan kalau perlu. Nikmat gak Indonesia ini? Inilah rahasia ketuhanan yang Maha Esa. Saya bersyukur sekali ya lahir di Indonesia. Nggak seperti banyak orang yang mengatakan aku malu jadi orang Indonesia. Ya. Dia nggak tahu deh nikmat hidup di Indonesia. Kita hidup santai masih makan, Mbak.
Benar nggak? Oh coba, negara mana yang maju di Asia Tenggara? Coba sebut. Ada negara maju di Asia Tenggara? Sebut. Oke, emang di situ kuat hidupnya? Nggak bisa hidup di Indonesia. Dipakaikan gaya negara itu nggak bisa. Hidup tinggal di apartemen, rumah susun. Ya, hari-hari ketemu tembok lagi, naik lift, begitu setiap hari, naik bus. Nggak ada Gojek kayak di Jakarta. Ya, GoFood nggak ada. Alhamdulillah negeri ini Allah berikan nikmat luar biasa. Tetapi qalilan, sedikit sekali ya. Qalil. Apa yang qalil? Orang-orang yang bersyukur. Oleh karena itu ada seorang ulama salafus saleh berdoa, Allahumma ja'alni min haula al-qalil. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kamu yang berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Lalu ulama ini mengatakan, ya Allah jadikan aku orang yang sedikit itu. Dan syukur ini tidak juga sempurna kalau tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Pilih nih ya, negeri perang apa negeri aman? Pilih mana Pak? Kalau anggota Padandim semangat perangnya kayaknya kuat tuh ya. Tapi kasih pertanyaan, kamu pilih perang Pak damai? Pasti dia senang negara damai. Banyak tentara mau perang stres dulu ya. Kita syukuri sekitar kita. Semoga Allah menambah keberkahan tiap hari. Amin ya rabbal alamin. Karena tadi sudah disinggung masalah cincin, berarti ngaji santai. Ngaji santai aja ya. Kita nggak nyinggung jomblo lagi, nggak, tenang. Mumpung masih bulan Muharram, maka kita ambil tema kajian kita malam ini, Sirrul Hijrah, rahasia hijrah. Ini kipas angin boleh diarahin ke sini deh. Tanah tidung panas juga ya. Oke. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk diri kita semua, para guru, para aulia, orang-orang yang membawa Islam ke negeri ini, ke negeri kita, ke dalam hati kita. Al-Fatihah. Satu kali Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan sebuah hadis yang sahih. La hijrata ba'dal fathi. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Fathu Mekah, ada yang tahu tahun berapa? Apa arti Fathu Mekah? Pembukaan Mekah. Tapi dalam bahasa militer diartikan penaklukan Mekah. Itu kurang pas. Yang tepat pembukaan Mekah, Fathu, pembukaan. Tapi juga bisa diartikan memenangkan kembali Mekah dari kaum musyrik. Mengambil dari ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Al-fath artinya kemenangan, bukan pembukaan. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Tiada lagi hijrah secara fisik. Hijrah pindah dari suatu kota ke kota yang lain. Yang ada setelah Fathu Mekah. Ada yang tahu Fathu Mekah kapan? Mekah kembali direbut oleh Nabi Muhammad SAW tanpa perang, damai. Seperti itulah negeri kita Nusantara dulu, Fatah, dibuka kembali. Jadi negeri ini diislamkan tanpa perang. Yang ngajak perang siapa? Londo, ya. Tahu Londo gak? Orang Belanda, orang Portugis.
Dan konyolnya, Belanda itu datang bukan sebagai negara, datangnya sebagai pedagang lalu jajah kita. Karena Indonesia belum ada namanya Indonesia, masih kesultanan, kita mudah diadu domba. Mekah ditaklukkan tanpa perang, negeri kita juga ditaklukkan tanpa perang. Ada yang tahu tahun berapa? Jangan googling dulu. Masa ilmu sirah kenabian nanyanya ke produk Yahudi? Katanya anti Yahudi, barangnya dipakai, ya. Katanya anti Yahudi, mau boikot barang Yahudi, tiap hari ente nonton itu. Jangan sembarangan mau boikot, mikir dulu sebelum ngomong, ya. Nabi SAW tidak membenci Yahudi karena Yahudinya, bahkan belum beristrikan seorang Yahudi, yaitu Sayyidah Sofia. Hati-hati kalau mau benci-benci, ya. Sayyidina Nabi SAW punya istri. Ini beliau lakukan kenapa? Supaya kita tidak membenci ras, kita benci perbuatan buruk, bukan ras seseorang. Kalau dilihat muka kita, muka Arab, muka India, muka Yahudi, itu cakapan muka mana atau jelekan yang mana? Kalau hidung yang lebih maju, hidung siapa? Hidung Arab sama Yahudi, benar nggak? Wajar, mereka keturunan Nabi Ibrahim. Di kita Pak Ibrahim ada, tapi hidungnya nggak mancung, kecuali menurut Ibu PKK. Maaf, Ibu Bupati. Wajah kita ini nggak standar untuk orang cakep gitu, nggak dapet, bener nggak masuk. Maka Nabi SAW berperang dengan ayahnya Sayyidah Sofia, tapi menikah dengan anaknya. Itu gimana cerita itu? Berarti Nabi sedang membatalkan kebencian ras. Nggak ada benci ras. Kita benci dengan perbuatan Zionis, tapi tidak benci dengan ras Yahudi. Tolong dibedakan, ya, karena mereka masih zuriat keturunan Sayyidina Ibrahim, tapi bukan Ibrahim Ali. Jadi tahun berapa? Sudah googling. Tahun berapa? Fatu Mekah. Aduh, percuma baca maulid kalau nggak tahu beginian. Makanya setiap majelis maulid harus ada pengajiannya walaupun setengah jam, menceritakan kisah Nabi. Sepakat? Maulid nggak ada mauizahnya, barokahnya cuma separoh. Sepakat, Bid? Sepakat, Kiai? Ya? Mesti ada yang bermauizah, walaupun hanya setengah jam, menjelaskan makna dari isi yang dibaca. Jangan seperti himar yahmilu asfara, seperti keledai yang memikul banyak kitab, tapi dia nggak tahu yang dia baca. Jangan sampai kita dapat pesan dari guru-guru kita, hidupkan majelis maulid, dan sirnya maulid itu mauizah, menceritakan kisah yang dimaulidkan Nabi Muhammad SAW. Jadi tahun berapa? 8. Habis googling, cek. Allahumma salli ala Muhammad. Tahun 8 Hijriah. Itu tahun 8, prosesnya panjang. Tahun ke-6 udah nyampe depan Mekah, diusir sama kafir Quraisy. Padahal senjata lengkap. Itu kalau pada Andim langsung beres itu, ya. Kepala Dandimnya saat itu Sayyidina Umar. Kalau Pak Kapolresnya Abu Bakar Siddiq. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah. Enggak ya Rasulullah. Enggak pengen nyebut nama. Ar-Rasulun anta. Mempertanyakan ke Rasulan. Kamu beneran Rasul nggak sih? Masa Rasul ngalah sama orang kafir? Nah, ini logika-logika preman. Maklum, ya. Preman berseragam kan masuk Islam. Dikasih oleh Rasulullah SAW senjata, dikasih jabatan, dikasih kekuasaan untuk memimpin tentara. Itu Sayyidina Umar, Pak Dandimnya saat itu tuh. Apa kata Sayyidina Umar?
ente benar Rasul nggak sih? Masa sama kafir Quraisy takut? Gitu maksudnya. Itu kalau saya dengar sendiri, Pak. Tentara itu gergetan sama polisi. Urusan Papua. Sebelum sekarang collaborate ya, sekarang sudah kolaborasi tuh. Wah dulu pada gergetan. Nggak usah diserahin ke polisi, ke Brimob, serahin ke kita, kata Pak TNI. Iya Pak TNI kan langsung gitu. Tapi kayaknya nggak gitu-gitu juga. Sekarang banyak juga tuh yang jatuh. Tahun ke-6 gagal masuk. Dibuat perjanjian oleh kafir Quraisy nggak boleh masuk 10 tahun. Nabi terima. Nabi terima. Artinya apa? Orang benar nggak selalu menang di awal. Tapi kok muncul orang hari ini berpikir kalau kita benar mesti langsung menang. Itu nggak ngerti sejarah Nabi Muhammad SAW. Perhatikan ini ya. Akhirnya tahun ke-7 kafir Quraisy melanggar sendiri perjanjian yang dia buat. Nabi kirim sahabat Nabi dan bahkan beliau sendiri juga ikut berumroh. Umroh itu umroh pertama, umroh tahun ke-6 gagal. Sekelas Nabi membaca pesan langit itu bisa keliru menafsirkan. Bayangin coba. Ada perintah pergilah umroh, pergilah haji. Nabi berangkat gagal. Tahun ke-7 baru berhasil. Sekelas Nabi baca isyarat langit bisa keliru, apalagi kita. Apalagi kita. Maka kelirunya Nabi itu benar supaya pelajaran jadi kaidah. Nabi pun walaupun terpelihara dari dosa, tapi tetap tidak dijaga dari kekeliruan. Keliru itu ya, kayak tadi. Maka imam namanya Fakhruddin Ar-Razi mengatakan Nabi boleh keliru, tapi Nabi suci dari dosa. Bedakan keliru dengan dosa. Tapi Ibnu Taimiyah sahabat setelah itu kesemangatan. Nabi boleh dosa, tapi dosa kecil. Ramai orang masuk penjara lah itu Ibnu Taimiyah ya. Ghafarallahu lahu. Semoga Allah mengampuninya karena mengatakan Nabi boleh berdosa. Kita lagi nggak bahas Ibnu Taimiyah ya, nanti kepalanya panas. Karena pengikutnya Ibnu Taimiyah itu jadi yang kita sebut saudara kita Salafi. Teman-teman kita Salafi ini nggak ada yang berhati jahat, cuma dia belum cocok aja sama kita. Benar nggak? Ya, jadi jangan benci sama Wahaboy ya. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Tahun ke-7 berangkat haji, berangkat umroh. Tahun ke-8 bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW masuk Mekah. Mekah kembali direbut. Apa kata Nabi SAW? Kalau mau selamat, masuk ke Baitul Haram, atau masuk ke rumah pribadi, atau masuk ke rumah pamannya. Siapa paman Nabi SAW? Abu Sufyan. Abu Sufyan ini orang yang ingin dihargai. Maka kalau masuk ke rumahnya, itu muat. Karena rumahnya 7 kali rumahnya Pak Bupati ini. Luas sekali rumahnya. Sama kebun-kebunnya masuk. Tapi nggak ada kebun sih di sana ya. Maka masuklah beliau ke Mekah. Ada juga yang melanggar 1-2 orang, tapi eksiden bukan perang resmi. Itu orang yang melawan secara pribadi. Ada belasan orang yang kemudian gugur. Tapi itu di luar SOP Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW lalu berkhutbah di situ. La hijrata ba'dal fathi. Tiada lagi hijrah setelah fathu Mekah. Saya mau tanya nih Bapak ini ya, ibu-ibu, kalau pergi ke Mekah maunya langsung umroh ya, benar? Benar. Tapi di tahun itu Nabi Muhammad SAW tidak umroh di bulan puasa. Beliau sudah masuk Mekah tapi tidak umroh. Ini pelajaran kalau ke Mekah jangan terlalu tamak umroh.
umroh lagi, umroh lagi, umroh lagi. Boleh nggak? Boleh, tapi nggak elok. Kenapa? Ka'bah itu barang suci. Kalau keseringan mandang, kita jadi tidak gregetan ketemu dia. Kalau bahasa Arabnya haibahnya hilang. Maka kita kalau doa ketemu Ka'bah ini dilupakan, bahkan oleh mutawif lupa dia. Allah mazidhu syarafan. Ya, di ujungnya wahaibatan. Ya Allah tambah-tambahi kemuliaan dan kehaibah, keagungan daripada Ka'bah ini. Maka orang yang awal berjumpa Ka'bah itu batinnya lebih indah dari jatuh cinta, ketarik untuk mengelilinginya. Benar nggak? Benar ya? Yang sudah, yang belum mah angguk-angguk bingung. Emang begitu ya? Nah, itu yang disebut oleh para ulama malam yazuk lam ya'rif. Ini bukan hadis. Yang tidak pernah ke sana, nggak pernah merasakan, nggak akan tahu, nggak paham. Semoga yang belum berangkat Allah berangkatkan. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa setelah Fatu Mekah? Innama jihadun wa niyah. Yang ada setelah Fatu Mekah itu jihad dan niat. Hadis ini dipakai oleh kelompok ekstremis untuk membenarkan jihad yang jahat. Tetapi bagi orang yang faham, dia tahu jihad tidak pernah jahat. Jihad itu mulia, tidak pernah jahat. Jadi waktu pemimpin di Mesir menegur Syekhul Azhar, itu hapus tuh bab jihad dari jamiah, dari kampus. Apa kata beliau? Sudahlah Pak Presiden, masalah jihad kami lebih ngerti dari ente. Nggak usah atur-atur kami. Kami tahu kapan ngajarin santri, kapan boleh berjihad. Tapi kalau nggak paham bab ini, orang dia jadikan perbuatan jahatnya jadi jihad. Ini hati-hati. Kejadian di Mesir 2019, masjid pusat orang sholawat, orang tarekat Syaziliyah, lagi Jumatan dibom. Jahat nggak tuh? Orang sholat Jumat, orang Islam nggak? Orang sholat Jumat Islam nggak? Itu dibom. Betapa jahatnya kelompok teroris yang mengatasnamakan mujahidin ini, dalam jihad nggak boleh bunuh anak-anak. Waktu sholat Jumat ada anak-anak, ada orang tua, dibunuh sama mereka. Maka ke anak-anak muda saya sampaikan, kalian hati-hati kalau dengar kata jihad. Ya, mesti diambil dari ulama, bukan dari aktivis. Nih, berarti anak muda. Ilmu jihad diambil dari para ulama, para kiai, bukan dari aktivis, apalagi aktivis kampus. Innama jihadun waliyah. Yang ada jihad, jihad itu usaha membela negeri, membela iman, sedangkan niat usaha mempertahankan nur di dalam hati. Berarti jihad dan niat itu isinya daripada hijrah. Jadi apa rukun hijrah? Rukun hijrah itu dua, ada jihad di dalamnya, ada setelah Fatu Mekah. Setelah Fatu Mekah, jihad yaitu berjuang mempertahankan negeri, mempertahankan iman. Yang kedua niat. Niat itu di mana? Di mana kalau kita berniat pakai apa? Kalau mau sholat niatnya di mana? Di hati. Kalau usoli itu niat bukan? Usoli gitu ya. Itu bukan niat, itu namanya talaffuz bin niyah, melafazkan niat. Niat itu satu akar kata dengan nawatun, nuwatun, satu biji yang tersembunyi. Di mana tersembunyinya? Fil qulub, di dalam qalbu. Maka ulama kita semua dari dulu sampai hari ini
Mereka sepakat an-niyatu fil qalb. Niat itu di kolbu. Oleh karenanya belajar ilmu kolbu wajib, bukan sunnah. Hukumnya wajib. Sholat nggak pakai kolbu, khusyuk nggak? Sholat nggak pakai niat, sah nggak? Oke. Syahadat, lisan baca asyhadu, hati tidak mengikuti, munafik. Zakat, nih saya zakat nih, Pak Kiai, saya mau zakat. Dilafazkan, diniatkan, tapi ini nggak ada kitab takrib, nggak ada kitab Marokil Ubudiyah, nggak ada kitab Muhazzab, nggak ada Sahih Bukhari, nggak ada Sahih Muslim, nggak ada. Kitab itu di kolbu Nabi Muhammad SAW. Yang ada sekarang itu lembaran terjemahan dari isi kolbunya Nabi Muhammad SAW. Kalau disebut di Quran Alif Lam Mim Dzalikal Kitab, itulah atau inilah Alkitab. Coba bayangan anak hari ini disebut kitab, kebayang buku tebal-tebal dicetak di Jakarta, di Jogja, di Bandung. Bener ya? Percetakan apa? Sebutin percetakan yang tahu Pak Bupati apa Pak Bupati? Percetakan Tanah Tidung, Press. Anak hari ini bahkan bapaknya juga ikut-ikutan, bahkan ulamanya juga ikut-ikutan. Kalau disebut kitab yang kebayang lembaran-lembaran kertas. Padahal ketika disebut di Quran Dzalikal Kitab, belum ada lembaran kertas. Yang ada lembaran ilmu di dalam kolbu baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya Alkitab itu yang dimaksud kitab la raiba fi, yang tidak ada keraguan. Ragu itu di kolbu apa di buku? Keraguan-raguan di mana? Di hati. Maka Alkitab di situ, Alkitab yang ada di hatimu, hai Muhammad. La raiba fi. Dan coba perhatikan kalimat berikutnya, hudan lil muttaqin. Hudan, hidayah, petunjuk. Di Quran surat Taghabun, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang percaya kepada Allah, Allah bimbing, beri hidayah, petunjuk kolbunya. Berarti yang dapat petunjuk kolbu apa kepala? Kolbu. Maka mohon maaf, ngaji kitab mah orang di mana-mana banyak. Harusnya Indonesia ulamanya paling banyak, karena pengajian kitab paling banyak di Indonesia. Bukan di Arab Saudi, pesantren nggak ada di Arab Saudi. Di Mesir nggak ada pesantren, coba ke sana. Yang sudah ke sono, jawablah ya. Nggak ada pesantren di sono. Di sono cuma madrasah. Mahat seperti kita, pesantren-pesantren, dayah-dayah, ya. Itu cuma ada di negeri kita. Harusnya kita lebih banyak ulamanya. Tapi karena sebagian ulamanya juga terhijab oleh kitab yang diajarkan, dia lupa bahwa ada kitab di dalam dirinya. Itu kitab yang kita baca itu, kalau nggak pakai kolbu nggak ada maknanya. Coba, saya punya kitab kuning nih, saya kasih ke bapak ibu, langsung ngerti nggak? Kenapa? Karena kitab kertas nggak bisa ngomong. Kitab tuh nggak ada rasanya, nggak ada nyawanya, nggak ada ruhnya. Yang ada ruhnya kiai. Maka ruhul kitab asy-syaikh al-muallim. Ruhnya Alkitab itu guru. Sang maha guru itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun semua kitab dibakar, bakarlah. Tapi ilmu nggak akan pernah hilang dari kolbu para ulama kecuali belum meninggal. Itu sebabnya alam ini nangis kalau ulama meninggal. Jadi serius Pak Bupati ini, katanya tadi mau santai, tapi ini mah belum kajian serius nih. Ini bagi saya masih pengantar ilmu kolbu ini. Hudan lil muttaqin, petunjuk. Yang petunjuk itu masuk ke dalam hati. Hati siapa? Muttaqin, orang yang bertakwa.
Perhatikan hadisnya, at-taqwa hahuna, takwa itu di dalam dada. Tuh nyambung dari awal ayat sampai akhir ayat. Itu baru, belum kita baca surat-surat yang lain. Baru ayat 1, 2 Al-Baqarah. Langsung menyentuh kolbu. Hudan si Alkitab, petunjuk bagi orang yang menggunakan kolbunya. Itu yang disebut muttaqin. Hari ini kita menerjemahkan takwa, menjauhkan larangan, melakukan suruhan, kayaknya horor gitu. Padahal rukun takwa pertama, taqwal qulub, menjaga kolbu. Baru lakukan perintah, hentikan larangan. Oleh karenanya, ada seorang ulama di tanah Melayu, di Semenanjung Malaysia, dulu nulis kitab At-Tufa Al-Mursalah Fit Tariqatil Ahmadiyah. Saya ingat segitu judulnya. Itu ulama kita, ulama Melayu ya. Dulu belum ada Indonesia, belum ada Malaysia. Masih kesultanan Melayu yang berbagai macam namanya. Apa kata beliau? Takwa itu ada 3, takwa awam, takwa khawasul. Takwa orang awam horor. Agama tuh kayaknya menyeramkan. Mungkin itu kali, makanya anggotanya Pak Bupati jarang dikit yang datang. Yang jauh datang. Ya Pak ya. Takut. Karena hari-hari ketemu Pak Bupati. Paling juga ceramain kita. Ya, husnuzon mungkin lagi ada yang sakit. Mungkin udah capek kerja Pak Bupati. Udah seminggu kerja dikata-katain mau Pak Bupati kan. Udah ngikutin kemana-mana, nggak apa-apa lah, mereka hiburan ya. Kita husnuzon. Takwa yang pertama, takwa awam, takwa zahir. Lakukan perintah, hentikan larangan. Kalau itu yang disebut takwa, orang capek beragama. Kayaknya agama tuh ngatur-ngatur gitu. Ngancem-ngancem, kamu nih kalau ngelakuin ini ntar begini, masuk neraka kamu. Ujung-ujungnya ngancem. Itu takwa orang awam. Makanya banyak orang udah bosan dengerin khutbah Jumat ya, ngaku pada tiduran kan. Karena kita mendengarkan takwa awam. Dan yang paling lucu, sebagian kiai, saya yakin beliau gak begitu nih ya, kata sebagian kiai, udahlah gak usah ngaji-ngaji hati, ngaji yang ringan-ringan aja. Yang ringan-ringan itu piye kiai? Nah ini takwa. Takwa itu ngaji hati kiai. Kita sebutin ke kiainya gitu. Dan mohon maaf, sebagian mu'alim guru ngaji membiarkan kebodohan ini merajalela di masyarakat. Umat Islam itu hanya cerdas maju ngaji ilmu hati. Maka setiap orang menghalangi mengkaji ilmu hati, itu orang kesurupan setan. Tahu kenapa? Karena iblis minta izin kepada Allah. Apa kata iblis? Disebutkan oleh Mas Warwardi dalam Awariful Ma'arif. Ya Rabb, dia manggil Allah itu mesra sekali, ya Rabb. Wahai Tuhanku, izinkan aku menguasai darah manusia. Diizinkan oleh Allah. Udah diizinkan, minta lagi. Ya Allah, izinkan aku menguasai hati manusia. Disitulah Allah murka. Apa kata Allah? Sombong itu adalah selendangku. Maksudnya kamu jangan belagu iblis. Wilayahku jangan pernah dimasuki. Kolbu itu wilayah Allah, nggak boleh dimasuki. Maka mohon maaf, ngurus anak, ngurus istri, ngurus murid, mungkin juga Pak Bupati, Pak Ketua DPR, ngurusin rakyat. Jangan urusin hati mereka. Biar Allah yang urus hati mereka. Jangan atur hati orang. Bimbing boleh, atur nggak boleh. Maka cinta tak boleh dipaksa, kata Pak Ketua DPR. Walaupun disodor-sodorin, nggak bisa maksa kan. Aku paham dirimu. Nggak usah dipaksa, nanti juga ketemu. Atau belum mengikuti jejak Imam Nawawi. Nawawi itu jomblo 1000%. Sampai mati boleh jomblo.
Ketawanya tanda beliau gak mau jomblo sampai mati. Mumpung masih jabat ya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim baraka. Jadi hati-hati, orang yang menghalangi kajian ilmu hati, ilmu kolbu, saya curiga dia kesurupan syaitan. Karena syaitan tidak izin ada orang ngerti ilmu kolbu, nggak pernah izin. Dan ini masalahnya, ilmu kolbu itu istilahnya agak horor dikit, ilmu tasawuf. Kalau disebut ilmu kolbu orang semua terima, kalau disebut tasawuf ya sudah, kita tinggalkan istilah tasawuf, taruh dulu tasawuf. Udah, kita pakai istilah Quran, ilmu pasti pada mau. Ya kadang-kadang istilah ini kita simpan juga sih, padahal dia juga. Ibnu Taimiyah anti tasawuf, masuk penjara, keluar penjara, masuk penjara, lama-lama jadi sufi. Buktinya dia ngeluarin 2 kitab tentang tasawuf, tentang ilmu kolbu. Lalu murid dia di penjara, namanya Ibnu Qayyim, nulis kitab lebih dari 10 kitab isinya tentang ilmu kolbu. Tibbil qulub, ada wadawa, ada uddatus sabr, ada madarijus salikin, wabilus sawib, banyak tuh ya. Ada yang bisa ulang nggak? Kalau ada yang bisa saya beliin kitabnya. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Lalu ada takwa level 2. Takwa level 2 ini nggak horor, masuk ke ilmu kolbu. Nih tips, mau beragama santai, belajar ilmu kolbu. Semua amalan jadi ringan. Yang tadi kita anggap berat, nggak ada yang berat. Belajar ilmu kolbu. Sama, kerja kalau pakai hati, ringan nggak? Terus, kenapa ada orang bisa kerja pakai hati, tapi kalau sholat nggak bisa pakai hati? Itu sebabnya sholat subuh masih berat, subuhnya masih subha, subuh plus duha. Ya, masih begitu kan ya? Sebagian wajahnya begitu ya, cahayanya pada redup-redup, cahaya lagi redup. Soto ya. Takwa yang kedua itu takwal qulub. Takwa yang ada di hati. Apa itu takwa di hati? Membuang sifat-sifat buruk dari dalam kolbu, lalu mengisinya dengan yang baik. Maka jangan heran, ada kawan kita sudah tobat, sudah hijrah, tapi tambah ngeselin karena dia baru hijrah pakaiannya, baru hijrah style. Tadi nggak berjenggot, sekarang berjenggot. Tadi celananya ke bawah, sekarang naik ke atas. Tadi belum sarungan, sekarang sarungan. Tadi belum pakai tasbih, sekarang bawa tasbih. Tapi kalau ngomong nyebelin. Kenapa? Karena dia beragamanya masih zahir, batinnya belum dibersihin. Mohon dimaklumi, jangan dimusuhi. Itu orang sedang OTW. Apa tuh OTW? Ya, sedang di perjalanan. Itu pengalaman saya soalnya. Kita dulu begitu ngeselin, lihat orang begini kita salahin, orang begitu semua salah. Dan tempat yang paling nyebelin itu masjid, karena di masjid banyak orang nyebelin. Ya, sholat celananya di bawah mata kaki, kalau softnya maju mundur, imamnya pakai Sayyidina Muhammad bid'ah gitu, nyebelin semua. Jadi semua di masjid itu nyebelin. Yang benar saya aja dulu begitu. Karena hijrahnya baru hijrah zahir, baru ilmu-ilmu yang zahir, belum hijrah qalb. Nabi kalau ngurus Mekah Madinah pakai cara begitu, nggak mungkin 10 tahun di Madinah bisa kemudian menguasai Mekah. Nggak mungkin. Kita aja rusuh satu masjid ngurusin bid'ah mas sunnah, benar nggak? Ini sunnah, ini bid'ah, ini sunnah, ini bid'ah. Rusuh. Maka kalau orang menggunakan cara itu berdakwah, pasti dia gagal.
Nabi SAW berdakwah itu awalnya pakai kolbu, pakai akhlak. Akhlak buruknya dibersihkan, lalu akhlak yang baik dimasukin. Ini air bersih. Oke. Ada, nih bayangkan ada satu gelas, tempatnya kotor, lalu diisi air bersih. Mau minum nggak? Gelas kotor, diisi air bening bersih. Mau minum nggak? Nggak mau. Kenapa? Nyampur. Kenapa orang tidak bisa diterima kalamnya? Karena dia belum bersihin di sininya. Bersihin dulu. Kita nggak akan pernah benar-benar bersih, tapi kita berusaha membersihkan. Kan kalau gelas kita bersihin kan juga belum tentu bakterinya hilang semua, kuman hilang semua. Minimal secara kasat mata sudah hilang. Kalau ingin berhasil mendidik ya, rumah tangga, majelis ya, untuk akhlak, masalah berlanjut gak berlanjut terus cerita lain, ngurusin termasuk ngurusin negeri, kita mulai dari kolbu, jangan mulai dari nyuruh-nyuruh, jangan mulai dari larangan. Kalau saya memimpin tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kayaknya Pak Ibrahim aman ya, begitu gak? Suka ngelarang-ngelarang gak Pak Bupati? Ya, banyak aturan nggak? Kalau ya nyebelin berarti. Tapi saya yakin enggak ya, karena masih orang-orang yang suka ngaji kolbu. Dan saya yakin saya berjumpa pasti dengan orang yang suka kajian kolbu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi takwa kedua apa? Takwa kedua? Takwa kolbu. Penyakit kolbu itu apa aja? Kotoran kolbu. Yang paling bahaya syirik. Syiriknya orang Islam itu nggak ada yang syirik nyembah matahari, nyembah Nabi Isa, itu nggak ada. Syiriknya orang Islam kebanyakan satu hal, riya. Disebut syirik khafi. Apa arti syirik khafi? Syirik berbuat karena harap dipuji, takut dicaci. Ini hati-hati nih orang politik nih, mohon maaf nih, khusus buat beliau berdua nih. Boleh nggak pencitraan? Boleh banget ya. Tapi jangan mencitrakan diri di hadapan makhluk, mencitrakan diri di hadapan Khalik. Termasuk ya pemimpin kita dari kalangan militer dan sipil ya, Pak Dandim, Pak Kapolres. Mungkin yang berbuat dan ini yang dapat nama Pak Polisi, nggak usah marah. Kan tuh niatnya bukan ingin dipuji Pak Presiden, Pak Bupati. Indonesia dan semua negara di dunia hampir sama. Yang berbuat divisi apa, yang dipuji yang mana? Itu ngamuk-ngamuk gitu. Yang berbuatnya ngamuk. Oh, berarti selama ini dia berbuat ingin dipuji pimpinan. Mereka lupa sang maha pemimpin tertinggi, Allah Rabbuna Al-Ali Al-Azim. Kalau ngapain batal tuh ayat kursinya ya. Baca wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Yang maha tinggi, yang maha agung itu Allah, bukan tinggi tempat. Tempat itu makhluk, Allah bukan makhluk. Hanya dia yang tahu makna tinggi di situ. Jadi syirik pertama yang harus dibersihkan dari kolbu, syirik apa? Riya. Mulailah berbuat, silakan mencitrakan diri, bukan karena harap dipuji, bukan karena takut dicaci. Maka kalau dibalik, kekasih Allah itu sederhana, dia berbuat tidak ada syirik khafi di kolbunya, nggak takut dicaci, maka dicaci nggak balas. Kenapa nggak balas? Emang aku tercela, emang aku hina. Maka kalau dihina orang dia nggak masalah, nggak dipuji nggak apa-apa. Kenapa? Yang maha terpuji hanya Allah, Rabbuna, Ilahuna. Ya. Kalau Quran, jangan-jangan kalau udah jadi Pak Ketua lain Fatihahnya nih. Ya. Masih Fatihahnya Alhamdulillah Rabbil Alamin ya, masih sama Pak Bupati ya.
Atau Pak Kapolres Madadim sudah beda nih setelah jadi kepala nih. Kali alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, tahu li? Pujian milikku. Yang benar ayatnya alhamdulillah. Semua pujian milik Allah. Berarti kalau saya dipuji, bapak-bapak ini dipuji, yang dipuji sebenarnya siapa? Sifat Allah, perbuatan Allah yang Allah pantulkan kepada diri kita. Maka kata Imam Nawawi sekali, laula jamalu sitrihi, kalau bukan karena Allah menutupi kita dengan keindahan sifatnya, maka tidak ada orang yang menghormati kamu. Maka penghormatan orang kepada kita bukan kepada fisik dan zat kita ini, tapi karena ada sifat Allah, Allah pinjamkan kepada kita. Ya, semoga Allah selalu meminjamkan yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Ulama, sifat apa yang ada di ulama? Al-ilmu. Sifat apa? Maka orang hormat ke ulama bukan ke badannya. Ulama kan kalau sudah agak berumur dikit jarang olahraga, apalagi bininya tuh doang. Ya, akhirnya badannya menjadi gemoy. Ya Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai ya. Pak Kiai jadi gemoy nih, jangan-jangan nih. Ya, jadi nggak maco lagi, nggak menarik tubuh Kiai mah. Habib gendut-gendut, gembrot-gembrot, habis maulid makan nasi kebuli, ya kan? Udah nggak menarik. Yang menarik apa dari Habib, dari ulama, dari Kiai? Sifat ilmu Allah yang nempel pada dirinya. Kalau sifat kepemimpinan ada jatahnya 5 tahun, tapi sifat amanah adil dibawa sampai mati. Jadi ketua MUI berapa jatahnya Pak Kiai? 5 tahun. Ya, biasanya kalau santrinya masih ada, no, Pak Kiai aja sampai meninggal katanya. Tapi ilmu sampai mati, nggak ada dipecat-pecat tuh. Orang alim tuh nggak ada masa jabatannya, tak terhingga. Bahkan orang alim udah mati aja masih alim, maka diziarahi orang. Di sini ada wali yang selalu diziarahi Pak Bupati. Ada tuh. Kenapa orang masih ziarah ke beliau? Karena sifat ilmu Allah masih bersinar pada diri mereka. Walaupun tubuhnya sudah mati. Tubuh tidak abadi, tapi sifat Allah abadi. Sifat Allah abadi nggak? Bener. Ada yang bilang sifat Allah nggak abadi. Itu orang sesat itu bang. Belajar sifat 20, Ahlussunnahnya nggak bener itu. Ya, ngaji sifat 20 lagi. Itu takwa level 2. Itu baru bab 1 bab itu. Subbab daripada membersihkan kolbu. Syirik, khafi. Turunannya apa tadi? Riya. Kalau penyakit fisik, dokternya dokter umum boleh. Kalau penyakit dalam, dokternya spesialis. Yang jantung nggak ngurusin paru, paru nggak ngurusin pankreas, pankreas nggak ngurusin yang lain-lain. Bayangkan, ilmu zahir udah urusan dalam badan, itu sudah ada spesialisasinya. Kalau ada tumbuh cancer, itu yang bedah dokter umum apa dokter bedah? Berapa lama orang jadi dokter bedah? Dokter umum 5 tahun, koas ya 6 tahun, 7 tahun. Dokter spesialis tambah lagi berapa tahun? 4. Udah berapa tahun tuh? Oh wajar ya kalau ada dokter perempuan tuh lama sekali nikahnya. Lama nikahnya, harus diselamatin segera oleh para soleh-solihun ini. Ya mohon maaf. Para belum cerita loh. Itu baru penyakit zahir.
Jadi mohon maaf saya sesama mu'alim kepada para kiai. Kalau guru kita nggak ngajarin ilmu kolbu, jangan ngurus kol. Dan ada nggak dokter umum ngelarang orang sakit dalam berobat ke dokter spesialis? Ada nggak? Kalau ada tuh dokter apa namanya? Dokter PA. Tahu nggak dokter PA? Nggak ada namanya dokter umum. Kalau ada penyakit serius terus bilang udah sama saya aja beres. Nggak, pasti dia bilang saya kasih surat rujukannya. Benar nggak? Tapi hari ini betapa lebih jahilnya orang yang katanya berilmu agama. Murid dia punya penyakit kolbu, dia tahan, gak usah ngaji-ngaji begituan. Sini aja ngaji, benerin aja syariat ente, gak usah belajar begituan. Udah dengar sekarang ada orang begitu? Udah banyak hari ini. Mohon maaf kalau Pak Kiai ada yang begitu, ya. Tapi saya yakin kalau Pak Kiai yang hadir nggak begitu. Karena kalau begitu pasti nggak hadir gitu. Eman itu aneh. Saya dengar sendiri ada Kiai ngomong begitu. Udah Rozi ngapain ente bahas-bahas begituan? Akhirnya ya udah kita ajak diskusi hot ya. Diskusi kolbu, ya lama-lama nurut juga sama kita. Dia sholat ternyata nggak khusyuk. Kalau ngajar sukanya ngomong-ngomong, marahin orang ngantuk dimarahin kan kasihan Pak, orang ngantuk tuh kayaknya udah kecapean dimarahin. Ada guru nggak di sini suka marahin muridnya lagi ngantuk nggak? Itu murid udah nggak berdaya nahan ngantuk masih dimarahin. Coba belajar ilmu psikologi ya, murid kalau ngantuk belum tentu dia tidur, belum tentu. Nanti itu ilmu sendiri ya, saya nggak mau bahas itu. Kalau kita penyakitnya penyakit dalam kolbu, nggak bisa pakai guru ngaji biasa. Ustadz ngajar fikih yang zahir, mesti fikih yang batin, mesti fikhul qulub, orang yang ngerti ilmu kolbu. Tadi jadi dokter spesialis minimal 8-10 tahun ya. Ya sama, untuk jadi ulama ahli kolbu minimal 10 tahun. Kecuali Allah pendekkan waktu, panjangkan waktu, itu terserah Allah itu. Karena dialah sang waktu. Ada orang yang cuma sekali 2 kali ketemu gurunya langsung kolbunya kebuka. Yang nggak kebuka oleh orang yang sudah baca Quran 20 tahun. Karena orang ini baca Quran hanya zahirnya, batinnya nggak ikut baca. Nah itu takwa level 2, baru kita buka 1 sub. Itu ada 7 sub. Kita tinggalin dulu ya, biar cepat selesai pengajiannya. Yang ketiga takwa khawasul khawas. Tadi khawas kolbu, itu takwa ruh. Kalau Syekh Muhammad Saleh tadi nyebut istilahnya lain, dia nyebut takwa khawasul khawas. Itu kalau saya nyebutnya takwa ruh atau takwa sir asrar. Apa itu takwa rohani? Takwa sir. Kalau di kantor-kantor hari ini Pak Bupati udah ada ini belum? CCTV. Sudah. Kalau ada spot CCTV-nya nggak ada, apa istilahnya? Blind apa? Blind spot. Itu pasti tempat paling kacau itu. Paling nggak disiplin. Semua pelanggaran ada di situ. Tapi kalau ada CCTV, itu semua orang kayaknya baik-baik, soleh-soleh. Jangan-jangan nih Pak Bupati nih, mohon maaf Pak Bupati, ASN-nya tegang karena ada CCTV itu. Sama Pak Ketua, anggota juga begitu. Tegang tuh diperhatiin terus. Itu namanya dalam ilmu rohani muraqabah. Apa arti muraqabah? Dilirik, diawasi. Tapi karena hubungannya dengan Allah baru hubungan hamba dan Tuhan, belum hubungan kekasih dengan yang dikasihi. Maka ketika diperhatiin yang muncul rasa takut,
nggak datang lebih takut lagi. Datang tegang, nggak datang lebih menegangkan. Karena sekarang nggak ada CCTV, maka santai aja kan. Ada daftar hadir malam ini? Kan nggak ada juga. Nggak ada pakai apa? Fingerprint kan? Nggak ada. Itu menegangkan, Pak. Saya keluar dari salah satu instansi, 2 instansi malah, itu cuma karena fingerprint. Keluar, saya kerja, saya nggak mau kerja di tempat yang diatur sama robot. Tapi ini jangan ditiru ya. Cukup saya aja. Maaf, minum dulu. Jadi kenapa pengawasan pandangan itu membuat orang tegang? Karena hubungan dia dengan yang mengawasi baru hubungan atasan dan bawahan. Nih, coba pernah diperhatiin kekasihnya? Saya ngeliat ke Pak Ketua deh. Sekarang orang diperhatiin gak hanya lewat mata, lewat sosial media. Kan ada cara ngecek siapa yang melihat kamu, yang visit kamu, yang like kamu. Ada loh sekarang. Cuma saya nggak ngerti yang begitu. Cuma kata temanku ada. Senang nggak? Oh, tahu-tahu yang ngunjungin aku si Anu gitu. Betapa senangnya si doi. Yang visit dia, yang nengok akun dia, Pak Ketua, the King of Jomblo. Seneng banget itu. Aku diperhatiin gitu. Kenapa? Berharap ada rasa cinta yang tumbuh. Apalagi rasa cinta itu sudah tumbuh. Ini beda laki sama perempuan. Laki-laki itu nggak suka ngasih perhatian-perhatian. Gede ngapain, yang ngapainnya, bener nggak? Tapi karena ingin itu Pak Ketua pasti jijik yang begitu. Ya. Kalau hubungan kita sama orang, hubungan cinta, diperhatiin seneng. Tapi kalau hubungan atasan bawahan, diperhatiin tegang. Jangan-jangan kita sama Allah itu baru hubungan hamba dan Tuhan, belum hubungan kekasih dengan zat yang maha terkasih. Kenapa? Kita belum kenal-kenal amat kok sama Allah. Baru kenal Allah itu yang suka ngancem sama yang suka ngasih pahala, itu doang kan? Bener nggak? Dari kecil diancam pakai neraka, bener kan? Ya, nggak sholat, rotan. Sholat dapat apa kalau sholat? Dapat sepeda. Ya, dikasih makan. Jadi begitu hubungannya bertuhan, begitu. Hubungan pahala ancaman, belum hubungan cinta. Bapak Ibu, kenapa betah? Ini bapak-bapak khususnya. Kenapa betah kerja 22 hari sebulan? Bener ya? Oh, kalau Pak Bupati nggak mungkin. Sabtu Minggu undangan tambah rapat. Betul kan? Ya, Sabtu Minggu pasti diundang. Belum lagi tahun-tahun politik nih, tambah rame nih pasti. Ya. Capek itu. Cuma apalagi? Dan apa boleh buat? Derita lo. Ya, derita tapi asik tuh. Itulah anehnya manusia. Manusia itu senang kalau capek, nggak senang kalau nggak capek. Suka direpotin, tersinggung kalau nggak disusahin. Nah itu manusia tuh. Nah ini mereka ini orang ini. Dari palsu sampai ujung sama tuh. Ya. Kita kan kalau datang jauh ke orang kan repot. Kalau manusia yang normal nggak diundang tersinggung, bener nggak? Lah, aku nggak diundang, tetangga diundang. Begitu, itulah manusia rempong, rempong tapi begitulah tercipta peradaban. Takwa level 3 itu takwa mahabbah, saya sebut istilahnya. Takwa bab cinta. Pernahkah Bapak Ibu Saudara ini mencintai orang tak dikenal? Nggak ada toh? Kita kalau cinta pasti kita kenal dulu.
Mumpung masih jomblo kita tanya, Pak Ketua, seneng orang nanya namanya nggak? Pasti penasaran nama-namanya. Jatuh cinta nggak sama Rasulullah SAW? Maka kita cari namanya. Dan dalam kitab Maulid dari awal sampai akhir itu nama beliau semua. Ada nama yang bentuknya tunggal, Muhammad, Ahmad, Mahmud. Ada yang bentuknya kata majmuk, bentuk kata, bentuk kalimat. Ada yang bentuknya syair-syair. Semuanya tentang nama baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau suka seseorang, senang nggak ngelihat fotonya? Senang. Kalau zaman-zaman kita remaja dulu, itu ditaruhnya di mana? Di dompet. Sekarang udah nggak tahu, anak-anak muda udah nggak ngerti, karena naruhnya sekarang di handphone. Kalau ada tuh bapak-bapak ini naruh di dompet itu foto seseorang, jangan-jangan dia orang dulu hidup zaman dulu. Allahumma shalli wa sallim ala alihi. Terlambat sadar dia. Takwa yang level ini yang mestinya kita sampai. Takwa level ini, orang sholat nggak ngerasa tegang. Sholat tuh nikmat sekali. Menafkahi kekasih, istri, anak yang dicintai, beban atau seneng? Seneng. Kalau anak kita berangkat pergi ke sekolah, kuliah, nggak minta duit, bapaknya teriak nggak, hore gitu ya, hore, anakku nggak minta duit. Atau malah dikejar anaknya, nak, kamu tadi ketinggalan jajannya, gitu nggak? Begitu orang tua sayang ke anaknya. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada orang tua. Tenang, kalau ada orang ketinggalan rezekinya, Allah anterin dimanapun dia berada. Tapi juga sama, kalau jam kematiannya nyampe, dimanapun sembunyi, malaikat maut tembus. Karena dia nggak perlu pakai apa-apa mau datang. Sama rezeki juga begitu. Oleh karenanya, ini penting ASN harus dengar. Ya. Semoga sampai ya. Rezeki nggak pernah ketukar, tunjangan nggak pernah ketukar, jabatan promosi nggak pernah ketukar. Nih anggotanya Pak Kapolres, Pak Dandim, ini banyak yang salah paham. Dia ngerasa kerja, tapi yang dipromisiin jadi letkol, jadi mayor, jadi kolonel, itu temennya. Apa katanya? Gue yang kerja, dia yang dapat. Nah ini kalah orang nggak kenal Allah. Orang nggak kenal Allah. Sama anggota nih, ASN misalnya, aku yang kerja, kok dia yang dapat? Ada yang ngomong begitu, dia nggak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kira cari perhatian pimpinan itu nambah rezeki. Enggak. Yang dicari itu perhatian Allah yang memimpin alam semesta, Malikul Mulk. Pasti ke bawah pemimpin-pemimpin dunia, ya. Insya Allah. Kalau mau kenal seseorang, kenalan dulu namanya. Kalau mau kenal Allah, kenali namanya. Mau kenal Nabi Muhammad SAW, kenali nama-namanya. Kenali sifat-sifatnya. Baru tambah jatuh cinta, tambah jatuh cinta, tambah jatuh cinta. Jangan pertama mau kenal orang dicari kesesatan fulan. Ya, ini baru mau kenal nih. Kesalahan Pak Bupati Ibrahim Ali. Ini kebanyakan orang belum kenal, yang dicari kesalahan. Kesesatan Ar-Razi Hasim, belum ketemu, yang dicari kesesatan. Belum jumpa, yang dicari aib. Gimana mau cinta? Gimana mau jadi kekasih Allah? Sifat ke makhluk itu begitu, apalagi kepada Allah. Itu karakter dia kalau ke makhluk. Saya pastikan orang yang begitu, dia kalau ke Allah pasti ngitung-ngitung. Saya kalau zikir begini, begini jadinya. Saya kalau begini, begini jadinya. Sama Allah hitung-hitungan.
Makanya ulama kita sebagian mainin yang bab begini, ya, mau rezeki mudah amalin ini. Itu amalan pelaris itu lebih dari 300 bahkan 1000 macam. Tapi kalau nggak dapat sirnya, nggak akan bekerja walaupun khatam 70.000 kali sehari. Sir itu sir mahabbah, sir cinta. Bapak saudara, ibu yang makan Allah, maka kembali ke hadis yang pertama, la hijrata ba'dal fathi illa jihadun wa niyyah. Setelah hijrah itu ilmu yang wajib kita pelajari, ilmu hati, ilmu qalbi. Maka saya berharap para kiai, para guru, para muallim, para habaib, ya, dan para pemimpin, mari kita hidupkan majelis-majelis hati. Kepada para politisi, nggak usah manfaatkan majelis taklim, hidupkan majelis taklim. Allah akan hidupkan perjuangan politiknya. Maka kita khusus-khusus kalau ada orang-orang politisi datang ke majelis, semoga bukan modus. Ya, buktinya apa? Sebelum musim politik sudah bermajelis. Ya, pegang-pegang ya. Sebelum musim politik sudah bermajelis. Nanti nggak pun punya jabatan masih tetap bermajelis. Kenapa? Ya, politik 5 tahun. Tapi cinta ke Nabi 5 tahun enggak. Maka ulama itu apapun tugasnya, sir dia sama. Dimanapun tinggalnya, yang dia buat pasti sama. Yang dia ajarkan, yang dia buat, bagaimana mengajak orang cinta Allah, cinta Rasulullah SAW. Kita doakan ulama umara di sini, Allah berkahi hidupnya, Allah berkahi pergerakannya, dan masyarakat di sini Allah tumbuhkan nur cinta kepada Allah, nur cinta kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan esok malam, insya. Mohon maaf Pak Ketua, dari tadi kena itu terus ya. Gak apa-apa ya, biar cepat ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidul wujud sayyidul qawnain sayyidul hasanain wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada doanya. Baik, kita supaya Allah berkahi majelis ini, mari kita tutup majelis sholawat, majelis mulia malam ini dengan berdoa. Laruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal jamil anbiya wal mursalin wal ulama al amilin wal mujtahidin wal sufiyin wal muhaddithin wa ahli tauhid wal muwahhidin wa immati وجميع مشايخنا وعلمائنا ومربي روحنا ومربي أرواحنا وإلى جميع عبادك الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها أحياء كانوا أو أمواتا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari keburukan diri kami, dari keburukan syaitan, dari keburukan selain Engkau. Allahumma lakal hamdu hamdan kathiran, Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban kathiran. Ya Allah, semua pujian milik Engkau, semua kebaikan dari Engkau, semua nur kebaikan bersumber dari Engkau. Falakal hamdu فلك الشكر كما ينبغي لجلالك وجمالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أكمل الوجود سيدنا أحمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ya Allah, sampaikan salam rindu kami, salam cinta kami kepada ruhaniah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ya Allah, limpahkan salawat Engkau kepada beliau, lalu limpahkan yang telah Engkau turunkan kepada kolbu baginda Rasulullah SAW, turun mengalir kepada kolbu kami. Allahumma ya Allah, ya alim, ya alim, alimna ilman yanfa'una,
Ya Allah yang maha berilmu, yang maha alim, yang maha tahu, ajarkan kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, mengerti ilmu yang bermanfaat bagi kami di dunia dan akhirat. Ilman yuqarribuna ilaik, ilman yu'arrifuna aqrabat turuq ilaik, ilmu yang menghantarkan kami kenal kepada Engkau, cinta kepada kekasih Engkau, ilmu yang mengajarkan kami takwa yang zahir, takwa yang qalbiyah, takwa yang sirriyah, ruhiyah. Allahumma ya alim, ya alim bidhati sudur, ya aliman bidhati sudur. Ya Allah yang maha mengetahui isi hati kami, semua aib kami, semua noda kami, semua dosa kami. Mohon ya Allah, jangan Engkau buka aib kami di hadapan Engkau, apalagi di hadapan makhluk Engkau. Ya Allah, in ra'aita fina dzanban famhuha waghfirlah. Ya Allah, jika Engkau melihat di kolbu kami ada dosa, di kolbu kami ada noda, di kolbu kami ada syirik khafi, ada iri, ada sombong, ada riya, ada ghaflah, ada hati yang busuk, hati yang berpenyakit, mohon ya Allah, bersihkan hati kami, sembuhkan penyakit-penyakit di dalam jiwa kami. Allahumma ya Allah, ya fa'al lima yurid, ya fa'al lima yurid. Ya Allah yang maha berbuat sesukanya, semaunya, seridanya. If'al bina khaira, if'al bina khaira. Ya Allah yang maha berbuat, lakukanlah sesuatu yang baik bagi kami, yang kami pun menyadari kebaikan-kebaikannya bagi kami, keluarga kami dan negeri ini. Allahumma ya sattar, ya dafi'al bala, ya qadimal ihsan, idfa' anna kulla syurrin, idfa' anna kulla bala'in. Ya Allah yang maha menolak semua keburukan, yang maha menarik semua kebaikan, yang maha mencipta segala sesuatu. Tolong ya Allah, jauhkan kami, keluarga kami, bangsa kami, negeri kami dari semua keburukan, bencana, keburukan yang kami sadari, yang kami tidak sadari, keburukan bencana yang disebabkan oleh amar perbuatan kami sendiri. Allahumma ya Allah, ya nur, ya nur, ya man huwa nurun ala nur. Ya Allah sumber segala cahaya, sumber segala sinar yang menerangi alam semesta. Nawwir qulubana, mohon ya Allah hati kami yang gelap ini Engkau terangi dengan nur hidayahmu, dengan nur ma'rifat cintamu, sehingga hati kami menjadi terang benderang, mengenal mana yang baik, mana yang buruk, mana jalan menuju Engkau, mana jalan yang menjauhkan kami daripada Engkau. Dan jika telah Engkau terangi ya Allah, lalu kami tetap memadamkan hati kami ya Allah, kami tetap bermaksiat ya Allah, maka ya Allah ighfirna wajlubna wajzubna ilaika. Ya Allah, jika Engkau melihat kami melakukan satu perbuatan yang menyesatkan, perbuatan yang Engkau tidak ridhai, mohon ya Allah jangan kemudian biarkan kami, dan juga jangan ya Allah Engkau tegur kami dengan jalalmu, dengan keagunganmu, tapi tegurlah kami dengan Rahman Rahimmu ya Allah, sehingga kami cepat sadar kembali kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, nawwir buyutana wa nawwir sudurana wa nawwir biladana wa nawwir ahlana wa dhurriyyatana wa nawwir azwajana wa jami'al muslimin. Ya Allah, beri cahaya dada kami, rumah kami, pasangan kami, istri kami, bangsa ini, negara ini. Beri cahaya siapapun di kolbunya ada iman kepada Engkau. Allahumma alhimna rusyda. Ya Allah, terakhir kami sebagai bangsa, sebagai hamba Engkau, mohon ilhami nur dalam kolbu kami, sebagai hamba menyembah Engkau, sebagai rakyat yang menjalankan tugas-tugasnya sebagai rakyat, sebagai pemimpin yang dapat menjalankan dengan penuh adil dan amanah, sebagai orang-orang yang menjalankan tugasnya apapun itu ya Allah. Yassir lana umurana, mudahkan semua tugas kami, mudahkan semua tugas-tugas kami. Allahumma ya muyassir kulla asir, yassir umurana bi fadlikal wasi' wa bi rahmatikal wasi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil wujud wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Al-Fatihah. Ya sini siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum